Film ini dimulai di sebuah dermaga pelabuhan Cleveland, Amerika Serikat pada tahun 1960. Di sini Denny dan dua sahabatnya yaitu Billy dan Art bekerja, yang dipimpin oleh Presiden Serikat Jerry yang dimana dia sangat korup, yang membuat Denny dan buruh lainnya bekerja tapi tidak sesuai dengan gaji yang didapat. Malam pun tiba dan scene berpindah ke sebuah bar yang dimana di sini Denny didekati oleh seorang pria dari pemerintah yang tidak suka dengan Presiden Serikat Jerry karena Jerry sangat korup dan tidak peduli dengan para buruh. Orang dari pemerintah ini ingin Denny ikut melawannya agar Jerry keluar dari perserikatan. Denny pun menjawab, "Aku bisa apa?" Denny ini bahkan tidak tamat SMA, jadi dia nggak yakin bisa membantu gitu. Tapi Denny di waktu luangnya dia tuh sering membaca buku tentang politik, dan laki-laki dari pemerintah ini pun meyakinkan bahwa tidak masalah, dan dia meninggalkan kartu namanya kepada Denny, disuruh memikirkannya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, rupa-rupanya bartender ini yaitu Amy memperhatikan terus si Denny nih dan sangat menyukai Denny, sampai-sampai Amy menanyakan tentang Denny kepada Bill dan Art. Amy pun menggoda Denny. Setelah bertutup, Amy dan Denny pun bercinta di dalam mobil yang terparkir belakang gang. Tapi belum sempat selesai, Denny ini dihampiri sahabatnya Art karena dia tuh lagi dalam masalah, punya utang duit untuk berjudi kepada mafia John Nardi. Dan Denny pun menemui John Nardi untuk menyelesaikan masalah Art dan meminta solusi bagaimana caranya supaya hutang Art lunas. John pun memberi syarat agar membantu dia menyelundupkan barang antik ilegal yang berada di dalam kontainer pelabuhan. Dengan perjanjian hutang Art semuanya akan lunas. Denny pun mengiyakan. Denny akhirnya menemui Art yang lagi menunggu di luar dan dengan perasaan yang sangat marah meminta Art untuk berhenti berjudi dan berjanji kepadanya untuk tidak berjudi lagi. Tak lama aksi penyelundupan barang antik pun dilakukan. Karena tanpa hambatan, hutang Art pun semuanya dianggap lunas. Esoknya pun Presiden Serikat Jerry memanggil Denny ke kantornya. Ternyata Jerry mengetahui aksi yang dilakukan Denny semalam, dan Jerry meminta bagian juga sebagai uang tutup mulut. Jika tidak, Jerry akan melaporkannya kepada polisi setempat dan memastikan bahwa Denny tidak akan bisa bekerja di serikat manapun lagi. Keesokan harinya Denny pun COD-an dengan ajudan Jerry yaitu si Joe di sebuah pabrik untuk memberikan jatah duit. Tapi ternyata Joe disuruh membunuh Denny setelah mengambil jatahnya. Denny pun mencoba memprovokasi si Joe agar mau berduel adu jotos, dan duel pun terjadi. Belum sampai satu ronde selesai itu, Joe dipastikan TKO. Karena kemampuan bertinju Joe bisa dibilang hanya mengetahui dasar saja. Denny pun pergi ke kantor Jerry dengan membawa kacamata Joe, lalu memberitahu Jerry kalau Joe sudah diselesaikan dengan baik. Dan bila Jerry masih mau hidup, mundur sekarang dari jabatannya sebagai Presiden Serikat dan pergi dari kota ini. Karena Jerry takut ya, dia pergi jadinya. Dengan kejadian ini, Denny pun menjadi Presiden Serikat dan mengangkat dua sahabatnya Bill dan Art menjadi asisten. Wow. Sebagai presiden baru, Denny pun melakukan perubahan dengan menaikkan harga untuk menurunkan barang dari kapal yang tadinya $2.000 menjadi $4.000. Awalnya Tuan Mikles ini nggak setuju, tapi selang beberapa waktu Mikles pun akhirnya setuju karena terpaksa kalau. Singkat cerita, hari-hari berlalu, keadaan ekonomi Denny menaik pesat karena selain dia Presiden Serikat, dia juga melakukan bisnis sampingan bersama John, yaitu menyelundupkan barang antik. Denny dan John pun berteman baik, tapi dia nggak tahu nih kalau dia lagi diawasi wartawan koran yang ingin menulis cerita tentangnya. Karena wartawan ini heran dengan Denny yang tadinya buruh serikat menjadi presiden dan sukses. Denny akhirnya menikahi pacarnya dan membeli sebuah rumah. Selang beberapa waktu, berita Denny pun muncul di halaman depan koran. Polisi pun menyelidikinya dan terkuak semua kegiatan ilegal Denny. Polisi akhirnya menangkap Denny di kantornya. Istrinya pun menyeguk Denny dan mengatakan bahwa dia butuh dana yang cukup lumayan untuk menyewa pengacara. Karena aset Denny semua disita,
Denny pun menyuruh istrinya menjual rumahnya. Istrinya pun pergi. Tapi pengacara pun hanya bisa menurunkan hukuman paling enggak 10 tahun dari ancaman 20, kecuali dia mau memberikan informasi kepada FBI setiap bulan tentang organisasi kriminal yang ada di kota ini. Karena FBI sangat minim informasi tentang organisasi-organisasi tersebut. Ya, jadi bahan pola maksudnya gitu. Denny pun menyetujuinya. Ya, mau ndak mau. Kalau ndak ya 10 tahun tuh bang. Tak lama kemudian Denny pun dibebaskan, membawa istri dan anak-anaknya ke rumah di mana Denny tumbuh besar dulu. Awalnya istrinya gak mau nih karena lingkungannya yang sangat gak enak dan banyak geng motor yang tinggal di lingkungan ini. Tapi mau bagaimana, mau gak mau ya istrinya pun harus menerimanya karena Denny sudah gak punya apa-apa lagi ya. Denny pun pergi untuk menelpon John Nardi. Dia meminta bantuan John untuk mendapatkan pekerjaan. John pun membantunya dan mengenalkan kepada rentenir ya yang cukup disegani, yaitu Sondor. Denny pun dipekerjakan sebagai debt collector untuk menagih hutang kepada konsumen-konsumen Sondor yang sudah jatuh tempo serta bunganya kok. Di sini Denny menelpon FBI karena sudah waktunya dia melapor. Tapi Denny mengatakan bahwa tidak ada informasi yang menarik untuk saat ini. Scene pun berpindah di depan rumah Denny. Ini Mike Frato. Dia ini punya usaha sendiri gitu, truk pengangkut sampah. Dan di sini Mike ingin membayar hutang kepada Sondor melalui Denny. Karena rumah Mike nggak begitu jauh dari rumah Denny, mereka pun akhirnya berteman baik, sering ngumpul bareng, minum bareng, apalagi ya. Itu aja kalau. Suatu ketika pas lagi ngumpul bareng di halaman samping rumah Denny, dia melihat geng motor berdatangan ke tempat kumpulannya juga yang gak jauh dari rumah Denny dan berpesta gitu, membuat keributan ya yang membuat Denny merasa risih. Denny pun mencoba mendatangi geng motor tersebut dan meminta untuk menghentikan pestanya. Tapi ketua geng tersebut malah mengancam Denny dan akan merontokkan giginya Denny. Wow. Karena kalah jumlah, Denny pun pulang sebentar dulu. Dia manggil temannya dan bawa senjata juga. Karena geng motor kalah senjata, ketuanya pun mengajak duel Denny. Duel pun tak terelakkan, yang dimana tetangga dan istri Denny melihatnya. Ketua geng tersebut pun akhirnya harus kalah telak dengan Denny setelah mendapatkan pukulan yang sangat bertubi-tubi dari Denny. Keesokan harinya, Denny dibawa John Nardi untuk menemui Jack Licavoli. Nah, dia ini salah satu mafia yang cukup disegani juga. John menawarkan bantuan kepada Jack yang dimana Jack sudah 5 tahun berusaha membujuk para pengusaha swasta pengangkut sampah gitu ya untuk menjadi satu perusahaan perserikatan yang akan dipimpin oleh Jack Licavoli. Maksudnya si Jack Licavoli ini menjadi presiden serikat truk persampahan. Tapi Jack selalu gagal dan John pun memberi saran untuk memasukkan Denny. Karena Jack sudah mendengar sepak terjang Denny yang memang sangat baik di bidangnya, Jack pun menerimanya dan membiarkan Denny mengurusnya. Rencana bisnis pengangkutan sampah ini memang idenya Denny. Dia ini merasa dengan ini dia akan menaikkan namanya dan bermain di liga besar lagi. Tapi yang jadi permasalahannya, Denny ini nggak mengetahui apa-apa tentang sampah. Dia pun menemukan seorang yang paham dengan persampahan dan merekrutnya, yaitu Kate. Kate ini campuran Lithuania dan Irlandia juga. Dan Kate juga mantan juara tinju kota di Cleveland. Para pengusaha truk sampah akhirnya dipaksa semua untuk bergabung hingga akhirnya ke pengusaha yang terakhir, yaitu Mike Frato, yang dimana Mike ini teman baik Denny dan Denny sudah sangat menyukai si Mike ini. Denny pun mencoba membujuk baik-baik Mike, tapi Mike tidak mau ikut bergabung dengan perserikatan
karena dia merasa pendapatannya akan menurun dan sementara dia harus menghidupi 10 anaknya. Denny pun pergi menemui Jack, menanyakan apakah Mike bisa dikecualikan karena Denny ini sangat kasihan sama Mike yang mempunyai 10 anak. Tapi Jack tidak setuju karena bila satu saja menolak, yang lain pasti nanti akan ikut-ikutan juga menolak. Masuk akal. Nardi secara pribadi mengatakan kepada Denny, "Boy, jika kamu ingin bermain di liga besar, terkadang kamu itu harus melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan." Ini nasihat dariku. Denny dan kawan-kawan pun merencanakan untuk membunuh Mike yang akan dilakukan Jumat malam. Keesokan harinya saat Denny mau laporan kepada FBI, dia mendapat kabar bahwa sahabatnya Art ketangkap karena mencuri mobil. Dari pengakuannya kepada polisi, dia mencurinya untuk membayar hutang judi. Sementara Art sudah berjanji kepada Denny untuk tidak berjudi lagi. Art pun dibebaskan dengan syarat menjadi informan polisi. Denny pun sangat kesal. Denny, Bill, dan Kate pun menunggu di rumah Art untuk bilang bahwa rencana untuk membunuh Mike akan dipercepat, akan dilakukan malam ini. Sementara malam ini kan belum Jumat malam. Art pun akhirnya ikut. Saat di depan rumah Mike, Denny menyuruh Art yang memasang bomnya di mobil Mike. Padahal rencana sebelumnya Kate tuh yang akan memasang. Art di sini sedikit takut. Kayaknya dia merasa ada yang aneh dan menanyakan kepada Denny, apakah semuanya baik-baik saja? Denny pun menjawab, "Iya, semuanya baik-baik saja. Cepat sana pergi." Art pun pergi memasang bom di mobil Mike. Di mobil, Bill mencoba menasihati Denny, "Mungkin kita sebaiknya bicara aja kepada Art deh." Dan Kate berkata kepada Denny, "Suatu saat dia akan mengkhianatimu, Denny. Kamu harus melakukannya." Denny pun sempat berpikir, tapi Denny sudah sangat marah karena Art melanggar janjinya untuk tidak berjudi lagi, dan boom, Art pun tewas. Selang beberapa hari di saat Denny sedang olahraga di taman, dia dihampiri Mike yang sangat marah karena mengirim orang ke rumahnya untuk membunuhnya. Dan Mike pun melepaskan tembakan, tapi tidak mengenai Denny sama sekali. Dan Denny hanya membalas dengan satu tembakan yang sangat akurat pastinya, yang akhirnya membunuh Mike. Tapi Denny membiarkan hidup pria yang bersama Mike dengan tujuan dia akan menjadi saksi bahwa Denny hanya membela diri saja. Denny pun ditangkap, tapi tidak untuk waktu yang lama, karena fakta dan adanya saksi bahwa itu hanya membela diri. Denny pun pulang dan melihat istrinya membawa anak-anaknya untuk meninggalkan Denny, karena istrinya sudah nggak tahan dengan perilaku Denny. Singkat cerita, 4 tahun kemudian setelah istri dan anaknya pergi meninggalkannya, dia pulang ke rumahnya dan melihat tetangganya si nenek diusir karena sudah nunggak 3 bulan. Nenek itu pun bersyukur sebagai tanda terima kasihnya. Nenek ini memberikan kalung salib emas peninggalan ayahnya kepada Denny agar Denny selalu dilindungi. Jimat kelola. Denny mulai menggunakan uang dan koneksinya untuk membantu orang Irlandia Amerika lainnya yang membutuhkan. Dan Denny mendapat julukan The Robin Hood of Collingwood. Denny ingin memulai usaha untuk membuka restoran dan meminta bantuan kepada Sondor untuk meminjam uang $70.000. Sondor tidak ingin memakai uangnya karena prinsipnya untuk investasi kita tidak boleh untuk memakai uang sendiri. Prinsipnya loh ya. Lalu dia mengatur pinjaman tersebut kepada mafia Gambino yang di New York dan akan mengirim kurir untuk mengambilnya. Tapi ternyata kurir tersebut malah membelikan uang hasil pinjaman untuk kokain dan dia pun ditangkap. Di sisi lain, Denny pergi ke toko sayur untuk bertanya-tanya bahan yang akan di stoknya kelak bila restorannya sudah buka dan bertemu keponakan pemilik sayur tersebut. Terlihat Denny sangat menyukai perempuan ini. Denny pun mengajaknya berkencan. Perempuan ini pun menjawab, "Nanti ku kabari kamu kalau jadi." Scene berpindah, Sondor berdebat hebat dengan Denny tentang siapa yang akan membayar hutang tersebut. Tapi Denny tidak mau membayarnya. Dengan nada tinggi, "Kamu yang harus membayar itu, Sondor. Itu loh kurirmu." Sondor pun pergi dengan keadaan marah kepada Denny, dan Sondor menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Denny.
Keesokan harinya Denny pergi menemui John, dan John memberitahu bahwa Sondor melakukan sayembara untuk membunuhmu, Denny. Awalnya Denny tidak percaya, tapi John meyakinkan semuanya benar. Denny pun pergi. Tidak lama kemudian di dalam mobil Denny mencoba memutar radio, tapi dia merasa ada yang aneh. Dia pun langsung keluar dari mobil, dan seketika mobil Denny pun meledak. Dan ternyata pelakunya adalah tukang parkir tempat John makan tadi. Karena detektif mengetahui kejadian bom tersebut adalah mobil milik Denny, dia pun menyuruh anggotanya untuk mengawasi Denny 24 jam. Denny pun pergi ke rumah perempuan yang menjaga toko sayur, niatnya untuk silaturahmi aja nih. Tapi ternyata perempuan ini bukannya menyuguhkan makanan, tapi malah menyuguhkan teteo. Dan Denny pun tanpa pikir panjang menyelesaikan hidangan tersebut. Ampun aku ya. Setelah selesai, Denny pun bertemu Bill dan Kate. Dan Bill memberitahu Denny kalau si Sondor lagi ada di toko yang dekat gereja sana tuh. Denny pun menyuruh Bill untuk menyuruh seorang menjemputnya di gang belakang rumahnya, karena Denny lagi diikuti polisi. Denny pun melakukan aksinya untuk membunuh Sondor dan memasang bom di mobil Sondor. Di saat Sondor hendak mendekati mobilnya, Denny melihat seorang nenek yang akan melewati mobil Sondor. Karena Denny takut neneknya nanti malah kena juga, akhirnya Denny mencoba mengalihkan si nenek agar tidak melewati jalan tersebut. Dan pada saat Sondor ingin masuk mobil, dia menoleh ke belakang dan melihat Denny. Sondor pun tewas akibat ledakan tersebut. Denny pun akhirnya mengambil alih bisnis Sondor. Selang beberapa waktu, John Scalise, mafia yang memegang Cleveland, meninggal dan belum sempat memilih siapa penerusnya. Ada dua, yaitu Jack Licavoli atau John Nardi yang akan meneruskan Scalise. Dan akhirnya karena Jack Licavoli banyak memiliki koneksi, dia pun terpilih menjadi penerus Scalise. Jack pun memutuskan untuk menaikkan pajak bisnis Denny 30%, tapi tentu saja Denny menolaknya. Masih di tahun 1975, 12 Mei, anak buah dari Jack Licavoli mendatangi Bill yang sedang minum sendiri dan mengatakan bahwa Denny akan mati malam ini. Dan dia ingin Bill bergabung dengan Licavoli, tapi tentu saja Bill menolak untuk mengkhianati Denny. Bill pun akhirnya membunuh anak buah Licavoli tersebut dan mencoba menelpon Denny untuk memberitahu kalau dia lagi dalam bahaya. Saat Denny hendak mengangkat telepon, Denny melihat ada yang melempar bom. Dan dia pun akhirnya bisa selamat dari ledakan tersebut. Lagi-lagi saat Denny sedang jogging, orang seran Licavoli mencoba membunuh Denny lagi, tapi selalu gagal. Scene berpindah. Di sini John Nardi mencoba mengajak Denny untuk bekerja sama menyingkirkan Licavoli, karena Licavoli sudah mengambil alih bisnis John. Dan John merasa dia tidak mampu menyingkirkan Licavoli sendirian. Sebagai tanda keseriusannya, John membawa tukang parkir yang mencoba membunuh Denny dulu. Dan John pun membunuhnya di depan Denny. Kesepakatan pun terjadi. Mereka berdua akhirnya bekerja sama. Perang pun terjadi antara Jack Scalise melawan Denny dan John Nardi. Akhirnya Jack kewalahan menghadapi Denny. Dia pun akhirnya meminta bantuan kepada bos mafia besar Gambino, Anthony Salerno dari New York, untuk menyingkirkan Denny dan kawan-kawan.
Denny pun mendengar berita ini dari FBI bahwa Licavoli meminta bantuan bos mafia besar Gambino untuk membunuhnya. Setelah mendengar ini, Denny pun ingin pergi dari Cleveland bersama pacarnya untuk membeli peternakan di Texas. Tapi dia butuh $2 juta. Denny dan John pun pergi ke New York menemui Anthony Salerno, meminta agar dia mau berinvestasi kepadanya $2 juta karena bisnisnya ini dijamin akan sangat menguntungkan, dan berjanji akan menyerahkan semua bisnisnya di Cleveland kepada Jack Licavoli. Tapi Anthony bilang dia akan memikirkannya. Setelah Denny dan John pergi, Anthony menyewa pembunuh bayaran yang sangat profesional dan terkenal, tidak pernah gagal, yaitu Ray Ferrito. Scene berpindah. Di sini sudah tahun 17 Mei 1977, Cleveland. John berkata kepada Denny, "Sudah, kita lupakan aja untuk pindah ke Texas. Kita kuasai aja kota ini." Denny pun mengatakan kepada John, "Oke, tapi kamu harus berhati-hati mulai sekarang, John." Di saat Denny hendak menuju mobilnya, kemudian terjadi ledakan yang berasal dari mobil John. John pun akhirnya tewas. Keesokan harinya, Ray Ferrito pergi ke rumah Kate dengan menggunakan mobil Denny dan mengklakson. Kate pun keluar karena mengira itu Denny, dan lagi-lagi boom, Kate pun langsung tewas. Di sisi lain, anak buah Licavoli menemui Bill dan mengatakan ingin melakukan perjanjian dengan sangat meyakinkan bahwa dia tidak akan membunuh Bill. Licavoli hanya ingin bicara. Bill pun akhirnya percaya dan ikut pergi juga dengan anak buah Licavoli. Dan sampai di dermaga, Bill pun akhirnya tewas juga. Selang beberapa waktu, Denny didatangi detektif dan mengatakan, "I'm sorry atas apa yang terjadi kepada teman-teman," dan menawarkan untuk melindungi Denny. Tapi Denny menolaknya dan mengatakan, "Musuhku, biar aku aja yang mengurusnya sendiri." Singkat cerita, 16 Oktober 1977, Denny pergi ke dokter gigi dan melihat dari jendela ada seseorang yang memarkir mobil tepat di samping mobilnya, tapi tidak melakukan apa-apa. Selesai dari dokter gigi, hendak pulang, dia mencoba memeriksa mobilnya tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu anak-anak menghampiri Denny dan mengatakan, "Apakah kau orang Irish itu yang terkenal pemberani?" Anak-anak ini sangat mengaguminya dan mengatakan ingin menjadi seperti Denny. Tapi Denny mengatakan, "No, jangan menjadi sepertiku, kids." Dan Denny pun menyuruh pergi anak-anak itu. Tapi sebelum itu Denny memberikan kalung yang diberikan nenek tetangganya dulu kepada anak itu. Anak itu pun pergi. Saat Denny hendak masuk mobil, dia melihat Ray berjalan pelan menggunakan van, dan Denny sudah merasa hidupnya akan berakhir. Dan Denny pun tewas seketika. Setelah kejadian ini, para mafia banyak yang ingin mengontrak Ray Ferrito karena dia terlalu hebat. Tapi apa yang dilakukan Ray Ferrito? Dia malah mendatangi FBI dan membuat kesepakatan. Hasil dari sidang kasus Denny Green pun banyak mengindikasikan pihak yang terlibat, yang melibatkan 27 asosiasi mafia, 5 diantaranya dari New York. Ray pun bersaksi melawan asosiasi mafia tersebut. Polisi pun akhirnya menangkap para mafia yang terlibat, dan film ini pun berakhir.